Assalamualaikum Bu Dela. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Dela. Bu Dela bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Bu Dela, hari ini saya akan melakukan penilaian terhadap coaching yang akan Bu Dela lakukan. Apakah coaching yang berlangsung itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Dela memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci, dan juga saya akan melihat bagaimana si Kuci tersebut menjawab atau merespon dari pertanyaan yang Bu Dela berikan. Iya Bu, siap. Bu Dela, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Dela kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian saya akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian yang lebih spesifiknya Bu, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bu Dela kembangkan? Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan dari coaching yang akan dilakukan? Baik Bu, saya ingin nanti pada saat kita melakukan coaching bersama coach saya ingin coach saya itu menemukan solusi sendiri atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Baiklah, berarti silakan Ibu Dela untuk melaksanakan coaching, untuk kemudian nanti kita bertemu lagi Bu Dela ya. Siap Bu. Terima kasih Bu Dela, selamat melaksanakan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Dela. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu Suci, ada apa? Kok kemarin Bu Suci sepertinya menghubungi saya? Iya gini loh Bu Dela, ini masalah saya dalam pembelajaran teman-teman guru di sekolah. Saya lihat teman-teman itu pembelajarannya di kelas tuh monoton, hanya menggunakan metode ceramah. Kemudian tujuan apa Bu yang ingin dicapai oleh Bu Suci pada pertemuan hari ini? Iya, saya inginnya itu ada perubahan Bu Dela dalam pembelajaran teman-teman itu, supaya anak-anak di kelas itu tidak bosan. Jadi waktu pembelajaran itu Bapak Ibu guru itu menggunakan metode yang menyenangkan, menggunakan IT Bu Dela. Sekarang kan sudah zamannya sudah maju ya Bu Dela ya. Iya, itu tidak hanya ceramah, tapi juga diselingi oleh IT itu tadi. Maksudnya Bu Suci adalah ingin menggunakan pembelajaran yang berbasis IT untuk anak-anak supaya anak-anak tidak stop bosan. Iya betul Bu Dela. Iya. Kalau Bu Suci amati di kelasnya Bu Suci, pembelajarannya kira-kira di level berapa Bu saat ini? Iya, kalau saya amati ya Bu Dela ya, pembelajaran teman-teman itu ada di level 6 Bu Dela. Di level 6 ya. Iya. Kemudian kira-kira yang ingin dicapai nanti pada level berapa Bu? Ya 8 atau 9 gitu ya Bu Dela ya. 8 atau 9 ya. Kemudian untuk mencapai level yang diinginkan Bu Suci tersebut, menurut Bu Suci langkah apa yang Bu Suci tempuh untuk bisa mencapai level yang diinginkan Bu Suci tersebut? Iya Bu Dela, langkah awal yang ingin saya tempuh pertama itu sharing dulu dengan rekan-rekan guru di sekolah saya terkait pembelajaran yang berbasis IT Bu Dela. Oke, berarti sharing ya bersama teman-teman ya Bu, menyampaikan sejawat seperti itu ya. Kemudian selain sharing ada ide lain Bu? Barangkali Mungkin saya akan laksanakan diseminasi Bu Dela. Kalau sharing kan hanya 1-2 orang, tapi kalau diseminasi kita bisa mengumpulkan lebih banyak rekan guru sehingga nanti pencapaiannya pembelajaran yang berbasis IT juga semakin banyak juga Bu Dela. ya. Kemudian dari sharing bersama teman-teman, diseminasi kepada rekan sejawat, kira-kira adakah kendala yang Bu Suci hadapi dari menerapkan rencana-rencana Bu Suci yang akan Bu Suci lakukan tadi? Ya Bu Dela, tentunya ada kendala yang pasti saya hadapi ke depannya Bu Dela. Kira-kira seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Kan gini, kebanyakan rekan-rekan guru itu menganggap kalau pembelajaran IT pasti harus mempersiapkan terlebih dahulu. Ya dengan mempersiapkannya itu Bu Dela, mereka menganggap lebih merepotkan Bu Dela. Lalu jika ada kendala seperti itu, bagaimana kira-kira nantinya Bu Suci akan melakukan tindakan untuk mengantisipasi kendala yang akan terjadi? Ya, tentunya saya harus berkolaborasi Bu Dela. Berkolaborasi dengan teman-teman yang mungkin lebih mahir dalam pembelajaran
Kemudian Bu, selanjutnya bagaimana Ibu akan menerapkan nanti, misalnya apakah butuh dukungan dari mana saja yang Ibu harapkan? Ya pastinya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat itu Bu Dela untuk memperlancar perubahan dalam pembelajaran di sekolah saya. Ya Bu, kemudian komitmen apa Bu setelah tadi Bu Suci ingin menerapkan, mengetahui kendalanya, dan bagaimana komitmen Ibu tentang rencana itu? Ya, komitmen saya ke depan itu ya selalu mengingatkan teman-teman dan selalu memberikan motivasi, semangat agar teman-teman itu selalu mempunyai ide-ide baru lagi, mempunyai semangat dalam menerapkan pembelajaran berbasis IT di sekolah saya Bu. Ya, Bu. Lalu dari percakapan yang kita sudah lakukan, kesimpulan apa yang bisa Bu Suci ambil Bu kira-kira? Ya, kesimpulan yang sudah saya dapatkan dari perbincangan kita ini tadi, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu Dela. Alhamdulillah ya Bu. Ya, alhamdulillah saya juga berterima kasih pada Bu Dela karena dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Dela bisa menggali, bisa menemukan solusi pada permasalahan saya tersebut. Kembali Bu, saya juga berterima kasih kepada Bu Suci karena sudah menghubungi saya, sehingga saya juga bisa belajar dari masalah-masalahnya Bu Suci juga. Kira-kira kapan kita bertemu lagi ya Bu? Ya, mungkin minggu depan sudah bisa Bu Dela setelah saya melakukan rencana-rencana saya, kita akan bertemu kembali. Baik, saya tunggu ya Bu. Ya, Bu Dela. Terima kasih Bu Suci. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dela. Waalaikumsalam Bu Devi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Dela. Bu Dela bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Nah, apa nih yang sudah didapat dari coaching yang sudah Bu Dela lakukan? Dari coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah menerapkan alur tirta. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu supaya menarik coach untuk bercerita lebih lanjut dan menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Bu Dela, saya akan menyampaikan hasil observasi terhadap coaching yang Bu Dela lakukan bersama coaching. Baik. Ya, jadi coaching yang sudah Bu Dela lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu Dela. Kemudian Bu Dela juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching mampu menggali ide-ide dalam menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Nah, kemudian kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Bu Dela ingin kembangkan dari hasil coachingnya? Saya ingin lebih mendalami alur tirta Bu, sehingga saya lebih memahami lagi bagaimana cara coaching yang baik dan benar, sehingga saya sebagai coach bisa lebih memahami cara-cara dan memberikan pertanyaan berbobot untuk coach saya, sehingga coach saya supaya lebih bisa lagi menceritakan masalahnya, kemudian mencari dan menemukan solusinya sendiri. Ya, baik. Terima kasih Bu Dela sudah melakukan coaching. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi saya, bagi Bu Dela dan juga bagi coaching. Amin. Ya, terima kasih Bu Dela. Sama-sama Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Dela. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Suci, hari ini saya akan mengamati dan menilai bagaimana Bu Suci sebagai coach. Apakah Bu Suci sudah sesuai dengan alur tirta atau belum coaching hari ini. Kemudian saya juga akan mengamati dan menilai apakah coach hari ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum. Dan bagaimana coach menjawab atau merespon pertanyaan dari coach. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu capai pada coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini diantaranya mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian dari kompetensi itu yang lebih spesifiknya apa, Bu? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, kemudian yang selanjutnya adalah indikator apa yang ingin Ibu capai dari coaching hari ini? Ya, indikator yang ingin saya capai pada coaching hari ini yaitu si
Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu Suci, silakan melaksanakan kucing. Insya Allah kita akan bertemu lagi setelah Bu Suci melaksanakan kucing tersebut. Ya, terima kasih Bu Dela. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Suci. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Oh, alhamdulillah. Menindaklanjuti yang kemarin Bu Devi WA saya, katanya mau berbincang-bincang sebentar. Kira-kira apa Bu Devi yang ingin diperbincangkan? Iya itu Bu, saya ingin sekali bisa menemukan solusi dari permasalahan murid-murid saya di kelas Bu. Masalah apa Bu Devi yang ada di kelasnya Bu Devi? Iya, jadi begini kondisi di kelas saya itu, muridnya 35. Dari 35 siswa itu hanya 9 siswa perempuannya, sehingga lebih banyak siswa laki-laki. Setiap hari ada saja pertengkaran Bu antara murid laki-laki saya itu. Oh, jadi permasalahan yang dihadapi Bu Devi itu terkait jumlah siswa di kelasnya Bu Devi lebih banyak laki-laki, dan itu menimbulkan berbagai pertengkaran, begitu ya Bu Devi ya? Iya betul Bu. Ya, terus kondisi kelasnya Bu Devi ini misalkan dilevelkan itu pada level berapa Bu Devi? Kalau misalkan level 1 sampai 10 ya Bu, kondisi kelas saya ini berada di level 6,5 kayaknya Bu. Iya, iya. Terus harapannya Bu Devi ke depannya, kondisinya kelasnya Bu Devi itu di level berapa? Saya ingin kelas saya ini ada di level 9, syukur kalau bisa 10 Bu. Gitu ya. Terus langkah-langkah apa yang akan ditempuh Bu Devi agar kelasnya Bu Devi itu mencapai level 9 atau 10 tersebut? Iya, yang akan saya lakukan mungkin yang pertama saya akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya Bu, karena dengan keyakinan itu anak-anak menjadi tahu apa saja yang harus dilakukan di kelas seperti itu. Jadi anak-anak bisa meminimalisir pertengkaran yang terjadi setiap harinya seperti itu Bu. Oh ya, jadi langkah awal, rencana awal yang dilakukan Bu Devi itu membuat keyakinan kelas ya Bu Devi ya? Iya Bu, benar. Ya, mungkin ada langkah selanjutnya selain keyakinan kelas, apalagi Bu Devi? Apa ya Bu, mungkin saya akan menerapkan segitiga restitusi kalaupun memang sampai terjadi lagi pertengkaran, sehingga dengan percakapan atau segitiga restitusi itu tadi anak-anak bisa menemukan bahwa oh tindakannya salah, kemudian mereka juga dapat menemukan sendiri solusinya apa yang harus dilakukan ketika sudah berbuat kesalahan seperti bertengkar itu tadi Bu. Berarti selain dengan membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi juga merupakan rencana yang akan dilakukan Bu Devi ke depannya ya? Iya benar Iya. Bu. Terus kira-kira kapan Bu Devi ingin menerapkan rencana Bu Devi tersebut? Secepatnya Bu. Besok saya akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak Bu. Iya. Terus setiap rencana pasti ada kendalanya Bu Devi. Kira-kira ada nggak kendala dari rencana yang akan diterapkan Bu Devi tersebut? Iya. Kira-kira kendala yang akan saya hadapi yaitu bisa saja anak-anak ini menganggap keyakinan kelas yang terpasang di dinding kelas saya ini hanya sebagai pajangan Bu, sehingga banyak anak-anak yang belum menerapkan keyakinan yang sudah disepakati bersama itu. Seperti itu. Terus bagaimana cara mengatasi kendalanya tersebut Bu Devi? Langkah yang akan saya lakukan untuk menghadapi kendala itu, saya akan bekerja sama Bu dengan wali murid. Kerjasamanya seperti ini Bu, saya akan membuat seperti poster tentang keyakinan kelas itu, kemudian saya kirim ke grup WA sehingga wali murid yang di rumah ini mengetahui keyakinan kelas yang disepakati anak-anak di kelas itu apa. Kemudian yang di rumah nanti Bapak Ibu wali murid bisa mengingatkan dan terus memantau tentang keyakinan kelas itu, sehingga anak-anak bukan hanya di kelas saja tapi di rumah juga ada yang mengingatkan tentang keyakinan kelas itu. Seperti itu Bu. Iya. Terus apa komitmen Ibu untuk menerapkan rencana tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan, saya harus konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas itu, sehingga anak-anak juga demikian Bu. Iya, berarti Bu Devi akan berkomitmen konsisten menerapkan keyakinan tersebut ya kepada anak-anak di kelas ya? Iya. Pasti Bu Devi juga memerlukan dukungan pastinya ya Bu Devi ya dalam menerapkan rencana-rencana Bu Devi tersebut.
Kira-kira dukungan dari mana saja yang Bu Devi butuhkan? Yang pasti dukungan dari kepala sekolah, Bu. Kemudian yang kedua rekan sejawat, dan yang ketiga itu tadi, Bu, Bapak Ibu atau wali murid saya itu tadi. Jadi ada 3 yang saya perlukan, dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan juga wali murid, Bu. Oh iya, dari Bu Devi menginginkan dukungan dari kepala sekolah, wali murid, dan teman sejawat. Iya. Nggak terasa Bu Devi ya, kita sudah ngomong panjang dan lebar hari ini. Terus kira-kira apa yang bisa Bu Devi simpulkan dari percakapan kita ini tadi? Iya, saya senang, Bu, karena saya dapat menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam mengatasi permasalahan murid di kelas saya. Yaitu yang pertama, saya akan segera membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Kemudian yang kedua, jika memang sampai terjadi pertengkaran, saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan tersebut. Begitu ya Bu Devi. Terus kapan nih kita ketemu lagi untuk merefleksikan hasil dari rencana Bu Devi itu tadi? Kira-kira minggu depan ya, Bu ya, kita akan bertemu lagi untuk membahas bagaimana penerapan saya tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi itu tadi, Bu. Oh ya, berarti minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Devi ya? Iya. Ya Bu Devi, saya terima kasih Bu Devi sudah mau bercerita-cerita kepada saya, mau berbagi ilmu. Ini saya juga belajar Bu Devi. Dari Bu Devi saya juga bisa menemukan solusi jika ada permasalahan nantinya yang ada di sekolah saya juga. Ya, terima kasih. Saya juga senang, Bu. Akhirnya saya terbantu nih menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Suci ajukan. Terima kasih banyak, Bu Suci. Ya, sama-sama Bu Devi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Dela. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Suci, kemarin kan sudah melaksanakan kucing. Amin. Apa saja yang sudah dilakukan, Bu? Iya, alhamdulillah Bu Dela, kemarin saya sudah melakukan kucing dan kami sudah melaksanakan kucing sesuai dengan alur tirta, yang mana saya sudah bisa menggali kucing, menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan ya, Bu. Iya, silahkan. Bu Suci sudah melaksanakan coaching secara sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Suci juga sudah melakukan dan menggali dengan cara menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Sehingga saya lihat Kuci di situ sudah bisa menggali solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian apalagi Bu kompetensi yang akan dikembangkan? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya itu lebih memahami lagi alur tirta, sehingga saya ke depannya jika menjadi coach itu lebih memahami kuci tersebut. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat. Amin. Terima kasih Bu Dela. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam, Bu Suci. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya Bu Devi. Bu Devi kan akan melakukan coaching. Terus pertama-tama yang harus kita diskusikan yaitu tentang rubrik penilaiannya. Pada kucing kita hari ini yang akan saya amati, apakah kucing yang dilakukan Bu Devi sesuai tidak atau belum dengan alur tirta. Terus bagaimana Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot pada kucing, dan bagaimana kucing untuk merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Devi nanti. Ya. Terus saat kucing, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oh iya. Terus kompetensi yang spesifik Bu Devi? Kompetensi yang lebih spesifik lagi yaitu saya ingin mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Devi. Terus indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dari kucing hari ini? Saya ingin saat kucing nanti, kucing ini mampu menemukan solusi dari permasalahan kucing sendiri itu, Bu. Oh ya sudah, kalau begitu Bu Devi saya silakan untuk melakukan kucing. Semoga kucing hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu
Dela. Waalaikumsalam Bu Devi. Gimana kabarnya Bu Devi hari ini? Alhamdulillah Bu Dela, kabar baik. Bu Dela bagaimana? Alhamdulillah baik sekali Bu Devi. Iya, seperti rencana kita bahwa hari ini kita akan melakukan perbincangan Bu Dela ya. Kira-kira apa tujuan yang Bu Dela harapkan dari pertemuan kita hari ini? Ya Bu, saya ini ingin menemukan solusi dari masalah saya Bu. Jadi saya itu memiliki masalah yang sangat pelik bisa dibilang ya Bu. Ini masalah manajemen waktu Bu. Sebagai pendidik saya juga harus menjalankan kewajiban saya. Kemudian saya juga harus meningkatkan kompetensi pribadi saya. Kemudian saya juga kebetulan jarak tempuh rumah saya ke tempat mengajar saya itu cukup jauh, sekitar 40 kilo Bu. Baik, bisa dideskripsikan meningkatkan kompetensi seperti apa yang Ibu jalani? Ya, baik, saya itu sebagai pendidik, saya ingin selalu belajar, meningkatkan kompetensi diri saya, contohnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, dan saya juga tergabung di dalam organisasi-organisasi seperti itu Bu. Jadi Bu Dela banyak sekali kegiatannya ya, atau kompetensi yang ingin dikembangkan seperti mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara mandiri seperti yang Bu Dela lakukan. Nah, kemudian dari banyaknya kegiatan yang Ibu jalani, bagaimana saat ini Ibu membagi waktunya? Ya Bu, tentu saja kalau pagi saya juga harus menjalankan kewajiban saya sebagai pendidik dulu. Kemudian di sela-sela tugas yang seperti itu saya juga harus menjalankan tugas di organisasi dan pelatihan yang saya jalani seperti di PMM. Kemudian saya sekarang juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya harus pandai-pandai mengatur waktu saya, tapi kok kadang-kadang saya juga merasa capek gitu Bu, karena jarak tempuh itu tadi. Iya, jadi dengan banyaknya kegiatan itu tadi, Bu Dela merasa capek, apalagi jaraknya tadi 45 km Bu Dela ya. Iya, Bu. Iya. Kemudian rencana Ibu untuk menyeimbangkan nih antara tugas-tugas dan waktu istirahat Bu Dela bagaimana? Saya berharap saya itu bisa meluangkan sedikit waktu untuk keluarga, maka dari itu saya ingin membuat apa ya Bu, semacam perencanaan secara mingguan mungkin, atau bisa membuat apa ya Bu, Kemudian rencana Ibu untuk menyeimbangkan nih antara tugas-tugas dan waktu istirahat Bu Dela seperti apa? ya sementara ini yang saya ingin lakukan adalah saya terus memotivasi diri saya untuk selalu mengerjakan tugas sesuai waktunya. Dalam hal ini maksud saya adalah tidak menunda-nunda tugas yang sudah ada. Kemudian saya juga ini Bu, rencananya ingin membuat perencanaan. Jadi manajemen waktu yang baik antara kewajiban di pekerjaan saya, kemudian pelatihan yang ingin saya ikuti supaya saya tetap bisa meningkatkan kompetensi diri saya. Kemudian saya juga tetap ingin mengikuti organisasi-organisasi di luar, sehingga saya juga membagi waktunya itu lebih mudah kalau saya menggunakan manajemen waktu seperti itu. Baik, jadi manajemen waktu Bu ya yang ingin Ibu terapkan. Kemudian kapan nih Ibu akan memulai rencana-rencana itu tadi Bu? Rencananya secepatnya Bu, jadi menurut saya lebih cepat lebih baik, karena hal ini tergantung dari saya membagi waktunya. Jadi kalau misalnya saya secepatnya akan membuat perencanaan, saya akan lebih segera mungkin untuk membuat dan mengikuti perencanaan itu. Tadi rencananya ada beberapa Bu Dela ya. Kemudian dari beberapa rencana yang telah disebutkan, mana nih yang kira-kira akan Bu Dela dahulukan? Ya, yang pertama saya membuat list perencanaan itu tadi. Rencana Bu Dela ada beberapa tadi ya Bu ya. Kemudian dari beberapa rencana tersebut, mana nih yang akan Ibu Dela dahulukan? Baik, dari rencana-rencana saya tadi, yang pertama saya ingin menggunakan perencanaan sesuai skala prioritas. Kemudian yang kedua saya ingin membuat manajemen waktu mana dulu Bu yang harus saya lakukan. Jadi skala prioritasnya yang didahulukan. Jadi skala prioritas terlebih dahulu Bu ya, untuk melakukan rencana-rencana itu tadi. Kemudian kira-kira ada nggak sih kendala yang dihadapi dalam penerapan rencana itu tadi? Ada Bu, kemungkinan kendalanya yaitu menurunnya motivasi kadang-kadang Bu. Jadi
tanpa kita sadari, kalau kita sudah merasa capek, motivasi dalam diri kita itu menurun. Nah, itu yang akan saya lakukan termasuk di dalamnya, yaitu meningkatkan motivasi saya. Ya, jadi mungkin kendala yang dialami nantinya adalah menurunnya motivasi seiring dengan rasa capek itu tadi. Nah, kemudian komitmen ibu apa nih dalam menerapkan rencana itu? Ya, saya harus menjaga motivasi diri saya. Ya. Kemudian Bu Della memerlukan dukungan dari siapa saja supaya motivasi tersebut tetap ada seperti itu. Saya yang jelas membutuhkan motivasi dari diri, dari keluarga, dan tentunya rekan sejawat. Ya, jadi banyak ya, dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, ada rekan sejawat juga. Nah, Bu Della, dari perbincangan kita kali ini, apa nih yang sudah Bu Della dapatkan? Kesimpulannya seperti apa? Ya Bu, kesimpulannya adalah tadi saya sudah menceritakan permasalahan saya dan saya dapat menemukan solusi dari masalah saya sendiri, yaitu tadi membuat perencanaan sesuai dengan skala prioritas. Kemudian saya juga harus meningkatkan motivasi diri saya. Kemudian saya juga harus fokus terhadap tujuan yang ingin saya capai. Jadi kapan nih kita bisa bertemu lagi untuk menceritakan atau untuk merefleksi dari rencana yang sudah diterapkan? Ya, secepatnya kemungkinan minggu depan ya Bu. Oh, minggu depan. Apakah Bu Devi bisa? Dengan senang hati Bu Della, saya tunggu cerita selanjutnya bagaimana penerapan dari rencana yang Bu Della lakukan. Terima kasih Bu bantuannya. Terima kasih, saya juga banyak belajar nih dari cerita yang Bu Della sampaikan. Itu bisa jadi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan sendiri buat saya. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Della. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Suci. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Bu Devi kan sudah melakukan coaching ya. Ya. Terus apa saja yang sudah dilakukan Bu Devi saat coaching tersebut? Saat saya melakukan coaching, saya menggunakan alur tirta Bu. Dengan menggunakan alur tersebut, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali ide-ide si coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oh begitu ya. Ini saya mau menyampaikan hasil dari observasi saya setelah Bu Devi mengadakan coaching. Di antaranya benar Bu Devi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, sudah menggali dan memberikan pertanyaan berbobot pada si coach sehingga si coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Dan coaching sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip coaching. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Devi saat coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lagi tentang alur tirta Bu, sehingga ketika saya melaksanakan coaching selanjutnya saya dapat menjadi coach yang lebih baik lagi. Oh, gitu ya Bu Devi. Ya, demikianlah hasil observasi yang kita lakukan, semoga bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Bu Suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.